Coba lihat nih Red Rock. Boom, mantap. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman atau user Poco X6 Pro. Di sini saya mau bahas guys, ini setelah update ke HyperOS paling baru ya, teman-teman, ke HyperOS 2.0.207 ya, teman-teman. Ini yang sebelumnya itu size-nya cuman di 38 MB kalau nggak salah guys ya. Nah, ini kita akan coba bahas. Jadi selama saya coba pakai nih kurang lebih mau 5 hari guys, 5 hari lebih kayaknya ini ya. Saya coba pakai dan saya tidak menemukan hal yang begitu mengganggu guys atau bug di sini. Bahkan saya rasa di sini baterainya lebih hemat, lebih irit cuy. Itu ya. Itu yang saya rasakan nih guys di Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS terbaru ini. Nah, kemudian di sini mungkin teman-teman juga penasaran guys untuk tes gamingnya. Oke, di sini saya akan coba tes gaming yang ada di sini guys. Ini semoga nanti kita bisa coba tes semua gamenya. Oke. Nah, nanti akan saya coba tes game-gamenya. Nah, di sini saya mau kasih informasi dulu buat teman-teman untuk security yang saya pakai. Di sini saya akan coba updatekan. Nah, jadi teman-teman nanti setelah diupdatekan itu, ini saya sudah uninstall dulu ya. Nah, jadi sebelumnya saya pas nanti tes itu saya sudah menggunakan yang terbaru secara update otak di sistemnya. Nah, ini masih 11.0.8 ya. Dan juga ada plugin layanan sistem. Plugin layanan sistem juga di sini saya akan coba updatekan sesuai dengan yang disarankan dari sistemnya ya. Nih, plugin layanan sistem bisa dilihat. Ini 9.11.93 ya. Tuh, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita akan coba updatekan guys. Nah, nanti setelah diupdatekan, teman-teman jangan lupa cek di sini nih, pembaruan aplikasi sistem. Nah, ini guys ada update, bisa dilihat ya. Nih. Ini ada plugin layanan sistem dan juga ada keamanan. Ini di Poco X6 Pro ya. Langsung aja kita perbaharui ya. Perbaharui. Kita lihat nanti dia diupdatekannya ke versi berapa teman-teman. Oke. Kita lihat. Nah, ini keamanan dan pluginnya sudah kita updatekan. Kita lihat dulu ya. Nah, ke versi 11.1.0 ekor 1.1 dan ini disarankan, dan kalau menurut saya juga security yang ini tuh mantep guys ya, performanya bagus gitu guys ya. Nah, nanti tes-tes gaming juga kita menggunakan security ini, dan untuk kombonya sendiri ya seperti ini guys ya. Oke, untuk pluginnya kita lihat dia diupdate ke versi berapa. Nah, 95 ekor 1.1. Kemudian untuk Joyose kita lihat Joyose-nya ekor 60. Oke. Nah, seperti itu guys. Ya, kemudian nanti untuk settingan di game space, nah ini kita lihat, kita gunakan settingannya ini biar teman-teman pas nanti tes gaming tuh tahu ya settingannya. Nah, kita gunakan settingannya custom, ini jangan tanyakan lagi. Nah, ini kita gunakan untuk kualitas filter teksturnya, kita gunakan kecepatan tinggi ya. Nah, ini bawaan sistemnya kita gunakan mode Pro, karena di Poco X6 Pro ini masih ada mode Pro-nya. Oke. Kemudian untuk di bagian setting di sini ya, kita lihat ini ada performa mode. Pengoptimalan performa ini kita bisa nyalakan atau tidak, itu bebas guys. Kalau saya kita matikan dulu ya. Kemudian pengecualian memori, pastikan di sini kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi scan, nah ini harus dimasukkan ya, scan. Oke. Nah, ini harus di checklist. Karena nanti kalau ini nggak di checklist, itu ketika teman-teman tes dia bakalan force close terus guys, gagal terus ketika ngerekam FPS-nya, gitu ya. Nah, ini sudah. Oke. Selanjutnya mungkin di sini biar tidak lama guys ya, kita akan coba tes gaming, teman-teman ya. Nanti langsung saja kita lihat di gameplaynya setelah kita coba main mungkin 20 menitan, setengah jam atau bahkan 1 jam. Nanti saya perlihatkan kepada teman-teman ya untuk tes gamingnya di Poco X6 Pro seperti apa guys setelah diupdatekan. Oke, untuk performanya. Oke, yuk langsung aja teman-teman ya, di sini kita ke gameplaynya. Oke guys ya, di sini kita sudah main ya cukup lama untuk Genshin Impact, dan di sini saya langsung perlihatkan saja. Ini bagian yang sudah terlimit, saya sedang jalan-jalan di kota guys ya, keluar balik lagi masuk. Tuh, ini sudah kelimit di 44,6
fps ya, kok derajat fps. Nah, di sini juga untuk bila sisinya kita sudah aktifkan untuk wheel boostnya, tapi ya dia ke limit. Kalau kita coba tembak dengan termogan, di sini suhunya dapat di 48,2 derajat Celcius guys. Lumayan ini ya, 47,5 derajat Celcius guys ini ya, untuk di Genshin Impact ya, di Poco X6 Pro. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti bisa teman-teman bandingkan dengan sebelumnya, gimana performanya setelah diupdatekan. Oke, biar tidak lama, yuk langsung aja kita coba lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana. Oke guys, ini dia ya, ini kita sudah masuk di dalam hasil perekaman aplikasi scan. Ini setelah diupdatekan ya, tuh ini tanggal 31 bulan 10 2025. Ini kita rata-rata fps-nya dapat di 53 fps. Suhu tertinggi terdeteksi di aplikasi scan di 46,4. Tapi tadi dengan termogan kita bisa ke tembak itu di 48 derajat Celcius guys, cukup ngeri. Dan di sini untuk kestabilannya, smoothness-nya di 84,2%. Maksimal fps di 61. Nah, lihat teman-teman, ini mulai ke limit itu di menit ke-20 ya nih. Ini menit ke-20 dia sudah ke limit, dan di sini saya coba tes selama 41 menit main Genshin Impact ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa bandingkan dengan sebelumnya. Oke. Gimana nih kalau menurut teman-teman? Sebenarnya untuk performa gaming ini kita bisa otak-atik di security, plugin, dan Joyose sebenarnya guys ya. Tapi yang di sini kita sudah perlihatkan tadi di awal ya, untuk kombinasi atau combo yang dipakai saat pengujian di Poco X6 Pro ini. Oke. Ini untuk di Genshin Impact. Sekarang kita coba di game berikutnya guys. Oke. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di game Wuthering Waves. Di sini kita coba tes di Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS terbaru, teman-teman. Kita lihat nanti gimana, dan ini sudah ke limit di 30 fps cuy. Tadi tuh saya coba main di sini aman ya. Tuh ini suhunya terdeteksi 46,3 derajat Celcius guys ya. Nah, jadi kurang lebih performanya di Genshin Impact performanya di Wuthering Waves seperti ini cuy. Kita lihat ya, ini kita lagi di paling atas nih guys ya. Kita coba terbang ke sana ya, ke area yang ada monsternya ini kayaknya nih. Cus. Oke, ini dia. Lumayan, kita absorb. Oke, sini nih satu lagi. Ngeri. Mana lagi? Ini apa nih? Bukan guys. Tuh kan ke 30 fps ya teman-teman, lihat. Oke, untuk di Wuthering Waves kita coba ke sini. Oke, ini nih baru nih. Nggak bisa diabsorb. Oke, kita lihat itu yang gede, bisa kita lawan. Yang gede nih. Kalau 27 gaskeun. Oke, itu dia. Jatuh dia guys. Tapi masih lancar ya tuh gameplay ya, mantap ya. Sekilas, mantap sekali tuh guys. Udah selesai. Nah ya, itu tujuan kita tuh 471 meter. Oke teman-teman ya, ini kalau menurut saya masih cukup lancar untuk gameplaynya di Wuthering Waves ya, padahal di sini sudah ke limit. Oke, yuk langsung aja kita coba lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya seperti apa. Ini sudah ke limit guys, ini di 45,3 derajat kedeteksi di aplikasi scan. Kalau kita coba ditembak dengan termogan tadi sempat di 46 derajat Celcius. Oke, kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya guys ya. Yuk.
Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya, Wuthering Waves. Di sini saya coba tes main 1 jam 6 menit. Jadi dia bisa bertahan di 60 fps itu cuman beberapa menit aja, guys. Mungkin di sini sekitar 6 sampai 7 menit ya. Dia di 60 fps dan selebihnya di sini saya coba main tuh kurang lebih 1 jam 6 menit ya. Naik turun di 45 ke 30. Lihat. Ya. Naik turun di 30 45. Kemudian 30 lagi, 45 lagi. Lihat naik turun, guys. Nah, jadi untuk di Wuthering Waves kurang lebih seperti ini. Dan tadi gameplaynya ya ketika lawan monster ya, itu seperti itu, guys. Dan kalau menurut saya sih itu masih cukup nyaman untuk dimainkan, masih lancar, guys ya. Untuk di Wuthering Waves ini di Poco X6 Pro. Oke. Teman-teman, suhu tertinggi juga kedeteksinya di sini di 45,3 derajat Celcius, guys ya. Oke. Jadi itu untuk tes di Wuthering Waves. Kita coba teman-teman di game berikutnya. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam game Raven 2. Ini game terbaru guys ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba perlihatkan dulu untuk settingnya ya, untuk di Poco X6 Pro. Ini untuk grafisnya. Ini saya sudah gunakan setting rata kanan teman-teman ya. Kita dilihat. Dan juga untuk bingkainya sudah dipakaikan di 60 fps ya. Dan yang lainnya seperti ini. Intinya sudah rata kanan lah ya, teman-teman, untuk di game Raven 2 ini. Oke. Langsung aja kita lihat nanti di gameplaynya itu setelah saya coba main lebih dari 20 menit seperti apa guys ya. Apakah dia ke limit atau mungkin malah kurang bagus performanya di Poco X6 Pro ini. Dan untuk settingannya sendiri di sini saya akan coba gunakan langsung mode wheel boost teman-teman seperti ini ya, untuk di settingan bila sisi game space atau game turbonya. Oke. Yuk langsung aja teman-teman, nanti kita lihat setelah saya main lebih dari 20 menit. Oke. Nanti juga saya coba aktifin dulu untuk si aplikasi scan-nya guys ya. Oke. Oke guys ya, nih ini saya perlihatkan gameplay dari game Raven 2 ya. Ini di Poco X6 Pro guys. Lihat ya. Ini saya main kurang lebih lebih dari 20 menitan guys ya saya main nih. Kita lihat teman-teman gimana performanya, dan fps terdeteksi di sini di 40, 39 dan kadang 50 fps ya. Ini suhunya sudah di 46,8 derajat Celcius terdeteksi di aplikasi scan. Dan kalau kita coba tembak di sini suhunya di 46 sama guys. 46,0 derajat Celcius guys ya. Nih kita lihat kameranya, ini kamera action. Nah, kalau kita gunakan kamera action seperti ini, dia itu fps-nya cuma dapat di 20-an, guys. Lihat. Ya, 21 fps tuh, lihat teman-teman. Ini untuk action ya, untuk dari belakang si karakternya tuh, lihat. Tapi ini game grafisnya luar biasa, guys. Keren ya. Lihat. Kalau ini kita bebas seperti ini, dia naik tuh, teman-teman, ke 29. Dan kalau ini, nah ini beralih ke isometrik, dia dapat di 40 sampai di 50-an fps. Ya teman-teman ya, ini untuk game Raven 2 ya. Kalau misalnya teman-teman penasaran nih di Poco X6 Pro seperti apa. Oke. Nah sekarang di sini saya mau perlihatkan ini hasil perekaman aplikasi scan-nya. Kita lihat ya teman-teman untuk game Raven 2 ini. Yuk teman-teman kita lihat. Nah teman-teman, ini dia ya hasil perekaman aplikasi scan di game Raven 2. Ini rata-rata fps dapat di 43,0 dan max fps di 60 fps dan minimal fps di 21 fps cuy. Dan kestabilannya 30,9% ya. Jadi memang tadi kelihatan memang belum mulus ya, belum semulus di Poco F7 ya teman-teman ya. Jadi ini ya seperti ini guys performanya di Poco X6 Pro ya. Untuk SoC juga menyesuaikan karena ini game paling baru ya untuk Raven 2 ini, khususnya game MMORPG seperti ini. Dan memang biasanya game-game tersebut itu berat guys. Dan di Poco X6 Pro kita dapat seperti ini. Tapi kalau misalnya kita gunakan cooler ya atau pendingin, itu bisa lebih stabil lagi fps-nya karena temperatur atau suhu di sini kedeteksi sampai di 46,8 derajat Celcius guys. Oke. Nih, saya coba main 28 menit ya ternyata untuk game Raven 2 ini. Oke, itu aja teman-teman ya. Ini untuk di game Raven 2. Yuk kita coba di game berikutnya, guys. Oke guys, di sini saya sedang coba tes ya ini teman-teman tuh One Piece Fighting Pad ya, ini sudah update paling baru
tes di Poco X6 Pro. Lihat teman-teman ya. Ini kita sedang coba lawan Kaido. Lihat guys, ini ininya apa? Scene dari pertarungannya atau skillnya ya, skill spesialnya nih. Saya sudah pakai si Luffy yang Gear 4 yang sudah ada hakinya. Alah, di skill lagi guys. Main skill-skill aja ini. Siapa yang nggak mau nih guys? Fans OP ya wajib main ini. Kita coba pakai skill ini guys. King Kong. Boom. Oke, satu lagi kita coba yang spesialnya. Wah, keduluan guys. Keduluan si Kaido ini. Di skill terus ini. Lihat, ini pas pertarungan dia stabil di 60 fps. Nanti kita coba perlihatkan di akhir ya teman-teman ya, untuk di aplikasi scan-nya. Dia main skill aja, giliran saya guys, lihat. Lihat. Wih. Dor. Wah, ngeri. Sekarang kita coba guys, ganti karakter ya. Kita coba ini lawan siapa ya? Saya penasaran pakai yang Snackman-nya. Kita coba ini CP9 atau si itu. Kita coba pakai yang Snackman. Saya penasaran guys nih. Kita coba pakai Snackman ya. Oke, ini dia. Mantap. Yuk. Snackman guys. Aduh, Shigan. Berubah dia. Tapi di sini untuk si Rob Lucci-nya masih ini ya, belum ada awaken-nya nih. Kayaknya ada deh yang sudah awaken. Tadi saya lupa nggak lihat. Harusnya sama Zoro ya. Nanti kita coba deh habis ini. Kita coba pakai spesialnya ya. Aduh. Hirodora. King Cobra. Wih. Edan guys. Efeknya ngeri. Black Mamba. Apaan tuh? Wih. Dia dep terus ya. Haki guys itu guys. Itu harusnya Black Mamba ya. Python. Double Galvarin. Stabil ya di 60 fps. Oke, ngeri guys. Ini tinggal nunggu ini ya, tinggal nunggu apa namanya? Gear 5. Oke guys, ini kita ganti ya. Saya penasaran. Saya mau coba pakai siapa ya? Tadi kita udah pakai yang si Luffy yang sudah bisa Red Rock ya. Teman-teman belum lihat ya. Nih, coba perlihatkan ya yang Red Rock-nya ya. Ini keren banget guys ini ya. Oke, kita coba lihat nih Red Rock. Boom, mantap. Red Rock, anjay. Lagi. Keren ya. Nih kita coba ini Zoro yang udah menguasai ini ya, haki ya teman-teman, haki raja ya. Tatsumaki. Oke. Ini Tatsumaki yang besar. Oke, kena dia terus. Hitnya kena.
Pundoho. Wih. 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 Kena loh. Rasain loh. Kita coba jurus spesialnya, guys. Nah, kena, guys. Oh, ini masih Sensen Sekai ya. Belum yang pas lawan si itu, guys. Belum pas lawan si siapa? King ya. Bentar. Joronya yang mana ya pas lawan King ya? Bentar. Oh, ini, guys. Ini. Ini Joro pas lawan King, sorry. Nah, ini baru. Oh, ini skillnya. Ah, guys. Ini sudah pakai Enma ya. Kalau yang tadi belum. Wih, keren. Keren. Ini sudah pakai Enma ya. Yang petir yang ke Kaido itu, guys. Yes. Nah, itu guys ya pas lawan si Kaido ya. Kan udah ada hakinya, Cok. Nih. Mantap. Sekarang kita coba jurus yang pakai kalahin si King. Ini guys. Yes. Wah, keren guys. Wuhui. Mantap, ini sama persis seperti di animenya ya. Bukan, ada skill, ada ininya apa, ada hakinya. Nah, lihat, udah hakinya. Keren. Ih, keren banget guys skill yang ini guys. Sekali lagi ya. Alah, nggak kena ya. Iya, kena guys. Ini Santoryu Rengoku Onigiri. Anjay, ngeri. Ini masih stabil di 60 fps. Kayaknya ini tes game khusus untuk One Piece Fighting Pet jadi terpanjang guys. Sudah 7 menit ya, karena kita penasaran dengan karakternya guys ya. Tuh lihat karakternya, penasaran ya. Ada kalau nggak salah si ini Mihawk nih, ini Relight siapa? Iyalah gitulah pokoknya teman-teman ya. Ini ada si pas zaman Shirohige, pas zamannya si Oden. Nah, ini guys. Kita lihat. Gitu doang. Kita lihat jurus-jurusnya ya. Gila guys. Hakinya lihat, keluar hakinya barusan. Oh, enggak kan? Barusan keluar hakinya, guys. Tadi ada hakinya keluar loh. Wih. Ini coba. Oke, itu dia. Kalau ini apa nih? Oke, kita pakai ini. Skillnya coba kita lihat. Shirohige. Wah, gila efeknya ombak. Oh, berarti ini pas sama si itu ya, sama si Roger guys. Pas yang apa? Saling pukul itu sampai tidak tersentuh itu guys. Kita lihat sekali lagi. Nah. Ngeri efeknya guys. Ini game keren banget. Coba ini bisa rilis global atau bisa rilis di Indonesia ya. Ini keren parah sih guys ya. Oke, itu teman-teman, saya masih penasaran, ingin coba-coba terus. Tapi ya ini udah 10 menit kita coba tes. Kita lihat teman-teman ya di hasil perekaman aplikasi scan seperti apa untuk di One Piece Fighting Pet yang satu ini. Kita lihat guys. Oke guys ya, nih di sini saya coba main setengah jam teman-teman, 29 menit untuk game One Piece Fighting Pet guys ya. Nih, untuk rata-rata FPS-nya 59,5 FPS, max suhunya 41,9 dan kestabilannya 98,9. Mantap cuy. Ini masih sangat-sangat layak di Poco X6 Pro untuk mainin
game One Piece Fighting Pet. Mantap ya teman-teman ya. Oke, yuk kita coba teman-teman tes di game berikutnya. Mantap. Ya, keren. Oke guys, di sini kita coba ini ya, main Delta Force Mobile ini di Poco X6 Pro, dan luar biasa guys, di sini kedeteksi 120 fps guys, lihat tuh ya. Oke, nanti kita lihat di sini untuk hasil perekaman aplikasi scan untuk rata-rata fps-nya berapa dalam satu kali match. Oke, kita kill. Oke guys, mantap sih ini. Woi, di mana tuh? Anjay. Ini nih. Oh my god, oh my god. Oh my god, susah guys. Masih 120 fps, suhu di 44,4 derajat Celcius guys. Masih di 120 fps, mantap nih. Dia masih belum ke limit ya. Kalau suhu di sini kita lihat di 45,5 tuh teman-teman. Dan ini masih aman, masih tidak terlimit untuk mainin Delta Force Mobile. Keren guys ya. Oke, nanti kita lihat ya teman-teman di hasil perekaman aplikasi scan. Ini nggak ada yang ini guys, nggak ada yang bangunin. Oke, nah ini cuman pas keluar sini dia langsung balik ke 40 ke 30 fps guys. Nah, ketika balik lagi ke gameplay dia naik lagi ke 120 fps. Wow. Siapa itu guys? Jarak jauh ya. Oh, ini nih. Mereka pada menguasai ini guys. Oh, tidak. Lari. Ngumpet. Oh, mantap sekali ya. Dari mana tuh? Oh, banyak sekali di sana, coy. Di sana banyak sekali. Oke, mantap. Ah, tidak. Enaknya pakai sniper di situ, guys. Ini ada orang nggak ngebantuin nih? Ini help. Sini, guys, sini, cepet sini. Oke, thank you. Oke, ini di 46 derajat Celcius, masih di 120 fps guys. Mantap. Oh, tidak. Kayaknya kena sniper ini guys ya. Oke, nanti kita lihat ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana untuk rata-rata fps-nya cuy. Ini keren banget sih. Oke guys ya, nih di sini saya sudah selesaikan match dari Garena Delta Force ya. Di sini saya satu kali match teman-teman ya. Tuh, attack and defense. Di sini udah di 21 menit. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Dia mulai ke limit itu di menit ke-8 ternyata guys. Menit ke-8 dia mulai ke limit ke 90 fps ya. Ini di Poco X6 Pro, dan memang sih saran saya untuk mainin game Delta Force Mobile ini itu sebaiknya menggunakan kipas atau cooler biar suhunya terjaga ya teman-teman, dan nanti fps-nya biar stabil 120 fps. Di sini teman-teman bisa lihat ya 47,3 derajat Celcius kedeteksinya guys ya. Ini untuk di Garena Delta Force Mobile. Oke. Mungkin cukup teman-teman ya di sini untuk tes gamingnya ya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Oke, untuk tes gaming, dan saya rasa cukup lah untuk beberapa game yang saya sudah coba tes ini bisa mewakili teman-teman seperti itu. Atau mungkin satu lagi deh. Yalah, satu lagi deh teman-teman ya. Biar tidak penasaran nih, yang sering dimainkan juga Mobile Legend ya. Mobile Legend kayak gimana? Yuk teman-teman kita coba lihat gameplaynya. Oke guys, di sini kita sudah coba main ini ya untuk Mobile Legend, dan dia stabil di 120 fps guys. Ini ya untuk di Poco X6 Pro. Oke, di sini saya karakter sudah level 12 guys ya. Nanti kita lihat untuk rata-rata fps-nya di hasil perekaman aplikasi scan. Oke, yang jelas di sini ini benar-benar stabil parah 120 fps cuy. Mantap lah pokoknya ya. Yo sini war. Oke gas. Oh my god, itu agak sakit guys. Sakit itu guys, sakit guys. Nyerangnya mantap nih. Dia nih. Kita nggak dapat regenerasi ya.
Oke, kita sambil nunggu aja. Oke, yang jelas ini udah stabil parah 120 fps untuk Mobile Legend ya. Nanti saya coba perlihatkan untuk settingannya. Udah nih kita menang kayaknya nih guys. Tuh, udah dihancurin semua towernya, tinggal satu lagi yang musuh ya. Godlike, mantap. Udah mati. Kita lihat apakah masih bisa bertahan. Oh, dia nih apanya. Ngeri guys, sakit juga. Oh my god. Sakit juga guys. Oke ya teman-teman, ini padahal sedikit lagi nih. Ayo cepat habisin semua, habisin. Udah pada jadi kayaknya tuh. Oke. Itu guys ya. Nanti kita coba lihat di hasil perekaman aplikasi scan untuk Mobile Legend. Yang jelas ini sudah 120 fps guys. Mantap. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tuh, Mobile Legend Bang Bang ya. Lihat, rata-rata FPS-nya 120 fps, suhunya 41,9 derajat Celcius dan kestabilan atau smoothness-nya di 100%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk grafiknya tuh, rata 120 fps guys ya. Ini sudah stabil parah di Poco X6 Pro untuk mainin game Mobile Legend. Mantap guys ya. Gitu, teman-teman ya. Oke. Jadi itu aja mungkin teman-teman di sini untuk tes gaming ya Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS 2.0 2.0.207 guys ya. Nih IDXM tuh sudah di Oktober 2025 untuk sistem keamanannya. Oke. Jadi gitu aja, kalau menurut saya sih ini udah beneran stabil banget guys ya untuk si Poco X6 Pro yang satu ini. Dan teman-teman bagi yang penasaran juga untuk Antutu tes, di sini saya sudah juga coba lakukan beberapa kali uji tes ya untuk Antutu teman-teman, dan ini kalau menurut saya sih udah cukup memuaskan lah untuk hasilnya. Dapat skor di 1.573.000 dan ini beneran teman-teman ya. Tuh. Di Antutu versi 11.0.4 ini stabil banget guys untuk di tes Antutunya ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk di video kali ini. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.